Sekarang ini kita hidup di sebuah zaman di mana kreativitas itu ternyata sangat berpengaruh terhadap kesuksesan. Pengaruh kreativitas untuk membuat seseorang menjadi sukses memiliki peran besar yang tidak pernah dialami oleh zaman-zaman sebelumnya. Zaman dahulu kalau orang menjadi kreatif, biasanya akan sukses kalau dia itu memang artis atau seniman. Tapi di zaman sekarang, siapapun perlu kreativitas agar bisa sukses baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Baik untuk kesuksesan pribadi, keluarga, pekerjaan, bisnis. Di tengah masyarakat lokal maupun masyarakat global, untuk sukses seseorang benar-benar perlu kreativitas. Agar seseorang bisa memberikan kemampuannya yang terbaik untuk naik karir, untuk meningkatkan penghasilan atau pendapatan, untuk bertahan hidup, untuk meningkatkan kompetensi atau pendidikan, untuk memberikan manfaat atau solusi, semua orang perlu kreativitas ini. Oleh karena itu, kreativitas jangan lagi dianggap sebagai kompetensi sampingan atau tambahan, atau kompetensi yang hanya boleh dimiliki oleh segelintir orang saja. Kreativitas jangan cuma dilirik sesekali. Kreativitas harus lebih diperhatikan oleh dunia pendidikan, oleh orang tua dan masyarakat serta media. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang guru untuk mentransformasi dirinya terkait cara pandang mengenai kreativitas. Guru harus memberikan perhatian lebih terhadap kreativitas. Mata pelajaran apapun yang diampu harus memotivasi dan melatihkan kreativitas. Mau tidak mau harus seperti ini, karena kreativitas akan berawal dari sekolah, akan berawal dari kelas-kelas untuk ditumbuhkan. Guru harus memikirkan topik apa atau capaian pembelajaran apa nih yang relevan untuk melatihkan kreativitas. Guru harus rajin memikirkan bagaimana pendekatan, model-model pembelajaran, metode-metode yang tepat, dan langkah-langkah spesifik yang harus dilakukan agar bisa melatihkan kreativitas pada murid di kelas. Lalu apa peran kepala sekolah? Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran harus mentransformasi dirinya sama dengan guru. Harus mengubah mindsetnya tentang kreativitas. Beri perhatian lebih terhadap kreativitas, tidak melihat kreativitas sebagai tugas dan kewajiban guru seni budaya dan prakarya saja. Kepala sekolah penting untuk selalu menanyakan ke guru-guru, bagaimana cara Anda mengajarkan dan melatihkan kreativitas? Kepala sekolah harus rajin bertanya ke guru, di bagian mana nih di modul atau RPP ini yang ada usaha untuk melatihkan kreativitas? Kepala sekolah harus sedetil itu kalau memang menganggap kreativitas ini memang sesuatu yang sangat penting untuk diajarkan kepada siswa. Sekarang kita bicara strategi umum apa yang harus dilakukan oleh guru dan komunitas pendidikan di sebuah sekolah untuk mendukung terbentuknya siswa-siswa yang kreatif. Yang pertama adalah menyediakan lingkungan yang mendukung kreativitas. Kepala sekolah dan guru-guru semuanya harus sepakat kalau kreativitas itu perlu didorong, perlu ditumbuhkan, perlu dipraktekkan. Siapkan modul ajar, siapkan sarana prasarana, siapkan motivasi dan semangat yang sama semuanya agar seragam cara pandang kita untuk mengajar dan melatihkan kreativitas. Kemudian, strategi umum berikutnya adalah utamakan proses dan nilai. Kreativitas ini adalah merupakan sebuah proses yang tidak instan. Jadi bersabarlah dengan proses dan jangan berharap hasil yang cepat. Pastikan siswa-siswa kita itu berproses membentuk kreativitas, bukan cuma membuat produk-produk yang kelihatannya kreatif tapi aslinya cuma copy paste. Aslinya hanya meniru dari angkatan sebelumnya atau meniru total dari internet, dari Google atau hasil AI. Dalam proses itu, kita harus membiarkan siswa untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda. Kita harus mengizinkan siswa untuk menunjukkan melakukan sesuatu yang tampak salah, tampaknya tidak wajar. Karena dari situlah bisa jadi kreativitas itu muncul. Karena to create itu, kreativitas itu adalah membuat sesuatu yang bisa jadi benar-benar baru. Oleh karena itu bisa jadi kepala sekolah dan guru itu tidak sempat memikirkan hal baru tersebut, tapi muncul idenya dari siswa. Strategi berikutnya, kreativitas itu perlu ditunjukkan melalui keteladanan. Tunjukkan bahwa guru juga kreatif dalam mengajar. Guru kreatif dalam menggunakan media dan bahan ajar. Guru kreatif ketika membuka kelas, melakukan ice breaking. Guru kreatif untuk mengupayakan siswa berubah ke arah yang lebih baik. Dan kemudian jangan lupa untuk menyampaikan ekspektasi. Sampaikan bahwa Anda sebagai guru berharap sekali agar siswa menggunakan otaknya dengan serius untuk berpikir kreatif, membuat sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, atau mentweak ya, memodifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baru, punya kebaruan, punya keunikan yang berbeda dengan produk sebelumnya. Intinya memodifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang orisinil hasil pemikiran siswa sendiri. Lalu bagaimana strategi khususnya? Strategi khususnya bisa dilakukan dengan memberikan ruang bertanya yang mendorong perbedaan pendapat. Siswa harus dibiasakan untuk berbeda pendapat. Ini bisa jadi bertentangan dengan kebiasaan atau budaya di sekolah, di beberapa sekolah. Jangan biasakan siswa untuk berpikir
seragam, jangan biarkan mereka cuma bisa mengikuti teman-temannya, mengikuti apa yang umum dilakukan oleh orang. Jika biasanya Anda bertanya, apakah ada pertanyaan anak-anak? Anda bisa memodifikasi pertanyaan itu menjadi sesuatu seperti, bagaimana menurut pandangan kalian? Apakah kalian punya ide lain? Apakah kalian punya ide yang berbeda? Apakah ada sudut pandang lain yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh teman kalian? Sampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sifatnya menantang anak untuk menyampaikan sesuatu yang berbeda. Strategi khusus berikutnya adalah gunakan pembelajaran berbasis proyek. Hati-hati, pembelajaran berbasis proyek itu, kalau temanya sering dipakai, akan menjadi terlalu biasa. Kalau menjadi terlalu biasa, nanti biasanya akan fokus ke membuat produk yang sifatnya itu minim inovasi, atau bahkan tanpa inovasi sendiri. Misalnya seperti proyek pengolahan sampah. Kalau saya berkunjung ke sekolah-sekolah, ini umum sekali dilakukan, bukannya tidak boleh, tapi kalau sifatnya berulang, bisa jadi guru dan siswa itu nanti fokusnya akan ke produk, bukan ke proses kreatifnya itu sendiri. Kalau sifatnya berulang, siswa hanya meniru apa yang dilakukan oleh kakak angkatannya, hanya meniru apa yang sudah ada di YouTube. Jika terlalu fokus pada produk, maka mengurangi perhatian kita terhadap proses kreatifnya sendiri. Ini akan bertentangan dengan semangat PJBL yang sifatnya salah satunya adalah menekankan pada kreativitas pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis proyek, anak dilatih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu intinya. Ada masalah, kemudian anak memikirkan cara-cara kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Siswa dilatih mempraktekkan ilmunya secara mandiri, dilepas oleh guru secara perlahan, bertahap, tidak didikte, secara perlahan diberikan kebebasan dan kemandirian untuk berpikir dan bertindak. Jadi dalam pembelajaran berbasis proyek ini, kesempatan anak untuk berkreasi itu sangat terbuka luas. Perintahkan anak untuk membuat sesuatu yang berbeda. Misalkan mereka mengerjakan proyek yang temanya kurang lebih sama dengan angkatan sebelumnya, tapi tekankan oleh guru bahwa mereka harus membuat sesuatu yang berbeda. Tambahkan elemen tertentu yang membuat produknya itu berbeda. Tambahkan proses tertentu yang membuat proses pembentukan idenya itu berbeda. Janjikan bahwa Anda sebagai guru sangat menghargai orisinalitas. Atau bisa jadi Anda memberikan batasan pada sarana, prasarana, atau biaya, sehingga dengan batasan-batasan itu, anak biasanya akan kemudian menjadi kreatif. Misalnya, buatlah sebuah produk yang menyelesaikan masalah tapi dengan anggaran tertentu, dengan anggaran yang terbatas, atau dengan alat bahan yang disediakan oleh guru. Siswa tidak diperkenankan menggunakan alat bahan lain di luar apa yang sudah disediakan. Keterbatasan seperti itu biasanya memang hadir di dunia nyata, dan biasanya kalau orang punya keterbatasan, dia akan menjadi lebih kreatif. Strategi berikutnya adalah ajarkan kreatif fungsional. Jadi ini seperti anak-anak itu diberi masalah untuk kemudian mencari solusi, berpikir kreatif. Dalam berpikir kreatif fungsional, anak-anak dilatih pertama kali dengan mengidentifikasi masalah. Lalu mereka melakukan brainstorming untuk mencari solusi. Mereka diberikan kebebasan untuk berpendapat. Kemudian mereka dilatih untuk pintar menyeleksi ide-ide kreatif mana yang akan digunakan sebagai solusi. Lalu mereka membuat prototipe sebuah desain untuk solusi tersebut. Lalu menguji produknya, lalu memverifikasi solusi, lalu mengkomunikasikan hasilnya. Ini seperti engineering design proses. Ini seperti langkah-langkah di dalam pembelajaran STEM. Seorang anak diberikan sebuah masalah, kemudian melakukan serangkaian tahapan kegiatan yang memang di situ syarat sekali dengan kreativitas yang tinggi. Dimulai sejak mengidentifikasi masalah sehingga mereka mengkomunikasikan hasil kreasi mereka. Membuat siswa agar menjadi kreatif memang membutuhkan usaha yang keras dari guru. Salah satunya adalah dengan membuat modul ajar yang isinya memang mendorong siswa kreatif. Mengingat kreativitas itu adalah modal besar buat sukses, maka rumusnya adalah sesuatu yang bikin sukses itu pasti tidak murah, pasti tidak mudah. Oleh karena itu, butuh kerja keras bagi seorang guru, butuh kerja keras kepala sekolah untuk membuat sebuah lingkungan, membuat sebuah strategi, membuat modul-modul ajar yang membuat anak-anak kita menjadi kreatif. Oleh karena itu, guru harus kerja keras untuk mencetak siswa agar kreatif. Tentu guru harus pertama kali menjadi sosok yang kreatif, bikin modul ajar kreatif, membuat proyek-proyek kreatif, merencanakan stimulus-stimulus pembelajaran yang kreatif, dan seterusnya. Kalau kita merasa kesulitan membuat modul ajar yang kreatif, berarti kita sudah ada di jalur yang benar. Karena bisa jadi ini hal yang baru, merencanakan pembelajaran yang mendorong siswa kreatif. Kuncinya jangan menyerah, jangan malas membuat perencanaan pembelajaran yang kreatif. Kita tidak mungkin membuat siswa kreatif kalau pembelajarannya gitu-gitu aja, biasa-biasa saja. Kalau usahanya minimal, tidak mungkin hasilnya itu akan maksimal. Semuanya berasal dari membuat modul ajar yang kreatif. Usaha keras guru menempuh kesulitan, membuat modul ajar, insya Allah dibalas dengan pahala besar. Insya Allah hasilnya juga tidak akan mengkhianati usaha. Meskipun hasil
hasilnya tidak selalu instan, tidak selalu memuaskan. Tapi sedikit kemajuan itu lebih baik daripada tidak berusaha sama sekali, dan jangan sampai kita mengajar kembali ke orientasinya itu ke konten. Kalau kita menjalani proses pembelajaran seperti zaman dahulu yang orientasinya penguasaan konten, maka kita sudah tidak membekalkan siswa dengan kecakapan yang mereka butuhkan untuk sukses di abad 21 ini. Tentu kita ingin agar anak-anak kita sukses, tapi menitipkan anak-anak kita di sekolah-sekolah yang mungkin di sana kita tidak mengajar. Kita ingin agar siswa-siswa kita diajar oleh guru-guru kreatif. Kita ingin agar siswa-siswa kita, agar anak-anak kita menjadi kreatif di kelasnya. Ingat bahwa zaman sekarang, sukses secara akademis saja, atau hanya mengukur kesuksesan berdasarkan nilai-nilai kognitif saja, itu tidak cukup. Harus memberi perhatian lebih pada kecakapan abad 21. Dan salah satu di antaranya adalah kreativitas. Semoga video ini bermanfaat. Kreativitas ini akan menjadi pembahasan yang tidak akan ada habisnya. Semoga kita punya kesempatan untuk membahas tentang kreativitas di video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara penonton video saya belum memberikan like dan subscribe. Jika Anda merasa mendapatkan banyak manfaat dari video saya, untuk mendukung kemajuan channel ini dan memberikan manfaat kepada siapapun yang menontonnya. Kita tidak tahu video mana yang memberikan inspirasi, tapi setiap guru yang terinspirasi dan kemudian berubah, pasti Anda pun akan mendapatkan manfaatnya juga. Jadi jangan lupa, mohon beri like, share, dan subscribe.